Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin. Fa salawatullahi wa salamuhu alayka ya Rasulullah. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayka ya Nabi Allah. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu wa tahiyyatuhu alayka ya Habib Allah wa ala alik wa ashabik wa kulli man sara ala nahjika bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya sebagai khatib pada hari ini, khatib berwasiat pertama kepada khatib dan kepada para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar hidup kita yang sementara di dunia ini penuh dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu ingat akan wasiat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berwasiat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hidup di dunia ini yang penuh dengan dinamika dan romantika, hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan, sebagai orang beriman tentunya kita harus tangguh, harus istiqomah, harus memiliki kepribadian yang tangguh. Di antara cara untuk menjadikan pribadi-pribadi tangguh menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, berbagai cobaan dan ujian, di antaranya adalah kita mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah orang-orang sebelum kita dari hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah para nabi dan para rasul. Pada kesempatan khutbah singkat ini, khatib ingin menyampaikan sekelumit tentang kisah seorang nabi agung sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, siapakah beliau? Menurut catatan para pakar sejarah, beliau adalah Ayyub bin Amush
Beliau dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, dari pihak ibunya keturunan dari Nabi Lut alaihissalam. Risalah kenabiannya menurut catatan para ahli sejarah, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Musa alaihissalam 15 abad sebelum Masehi, atau 21 abad sebelum Hijriah. Beliau bermukim di daerah Hauran, sebelah selatan dari Damaskus, wilayah Syria saat ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Ayub sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama disebut dalam surat An-Nisa ayat 163. Kemudian juga disebut dalam surat Al-An'am ayat 84. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan juga menyebut kisahnya dalam surat Shad ayat 41 sampai 44. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengujinya dengan berbagai ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil hartanya, beliau tetap sabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengambil anak-anaknya, diwafatkan anak-anaknya, Nabi Ayub tetap sabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua rasa cinta orang-orang yang mencintainya dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, beliau tetap sabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikmat kesehatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap sabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada puncaknya Nabi Ayub alaihissalam, sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayub curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub menyatakan, Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh kemudaratan, disentuh penyakit, sedangkan Engkau adalah zat yang maha pengasih di antara yang pengasih. Dalam seruan Nabi Ayub ini disebut oleh para ahli tafsir sebagai al-tafus su'al, sebagai permohonan yang sangat lembut. Mengapa demikian? Karena yang pertama, haitsu dzakara nafsahu annahu yahtaj ila rahmah. Yang pertama, Nabi Ayub menyebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dzakara rabbahu bi ghayatir rahmah, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan puncak sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau ya Allah maha pengasih
di antara yang pengasih. Sedangkan yang ketiga adalah walam yasrah bil matlub. Nabi Ayub tidak menyatakan tentang penderitaannya, bahwa beliau sakit, menderita dengan penderitaan yang sedemikian hebatnya. Beliau hanya menyatakan anni masaniyad-dur, aku disentuh oleh penyakit, oleh kemudaratan, sedangkan engkau maha pengasih di antara yang pengasih. Kemudian kalau kita lihat di surat Shad dari ayat 41 sampai 44, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah Nabi Ayub ini dengan firman-Nya, wadhkur Ayyub idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Dalam ayat ini tampak tentang bagaimana sopan santun Nabi Ayub alaihissalam di dalam penderitaan yang sedemikian hebatnya. Begitu lembutnya beliau, begitu sabarnya beliau, begitu lembutnya adab sopan santunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kalimat atau ayat yang menyatakan anni masyaniya syaitan. Kata massah di dalam bahasa Arab artinya massah, artinya menyentuh. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan penderitaan yang sedemikian dahsyatnya. Mungkin kalau ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub diberikan kepada kita, mungkin kita tidak mampu. Tetapi walaupun penderitaan yang sedemikian dahsyatnya yang diberikan kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub hanya mengatakan massah, bukan asabah. Kalau asabah itu artinya adalah menimpa. Nabi Ayub tidak menyatakan di hadapan Allah anni asabani asyaitan, aku ditimpa, tetapi hanya disentuh. Kalimat sentuhan menunjukkan tentang sedikit. Dan kata binusbi wa adzab memakai nakirah indefinite, ini menunjukkan tentang betapa besarnya penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, betapa dahsyatnya penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, tetapi beliau tetap menyatakan anni massaniya syaitan, aku disentuh oleh syaitan. Dan yang menarik di sini adalah Nabi Ayub alaihissalam menyatakan massaniya syaitan, aku disentuh oleh syaitan. Mengapa Nabi Ayub tidak menyatakan misalnya anni massaniya iblis, aku disentuh oleh iblis? Menurut Imam Al-Biqai, Nabi Ayub tidak menyatakan di hadapan Allah dengan kalimat massaniya iblis, tetapi menyatakan massaniya syaitan, karena kata iblis itu menunjukkan tentang keputusasaan. Nabi Ayub alaihissalam walaupun menghadapi sedemikian rupa penderitaan yang dihadapinya, beliau tetap tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi massaniya syaitan, Nabi Ayub tidak menisbatkan penderitaan dan penyakit yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dinisbatkan kepada syaitan, walaupun hakikat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ta'adduban billahi taala, sebagai tanda, sebagai adab sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat massaniya syaitan juga mengajarkan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berbaik sangka kepada Allah walaupun ujian yang sedemikian rupa yang dihadapinya. Dan inilah memang ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, bahwa kita harus dalam situasi dan kondisi harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam sebuah hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku. Sehingga sebagian riwayat menyatakan
bahwa an husnul dzan min husnil ibadah, bahwasanya berbaik sangka kepada Allah itu adalah sebaik-baik ibadah. Terutama yang ditekankan adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, bahwa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tatkala menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Tidaklah di antara kamu meninggal dunia kecuali dirinya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat berikutnya dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ayub ini dengan firman-Nya, urqud birijlik. Setelah sedemikian rupa penderitaan yang dihadapinya, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah berfirman, urqud birijlik, hentakkan kakimu ke tanah. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Dari hentakan kaki itu muncul keluar mata air, di mana dengan mata air itu Nabi Ayub minum dan mandi, dan dengan izin Allah Nabi Ayub sembuh semula dari penyakitnya. Ini perintah urqud birijlik mengajarkan kepada kita sebagai umat beriman agar kita dalam hidup ini harus berusaha maksimal, berdoa maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Nabi Ayub tanpa menghentakkan kaki, tanpa minum dan tanpa mandi. Tetapi ini pelajaran penting bahwa memang dalam menghadapi segala problematika hidup, menghadapi berbagai hal, seseorang harus berusaha. Seperti usahanya Siti Maryam alaihissalam tatkala mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan langsung makanan kepada Siti Maryam, tetapi Siti Maryam dalam keadaan begitu payahnya, Allah memerintahkan, wa huzzi, gerakkan batang pohon itu, niscaya akan turun kepadamu, akan jatuh kepadamu buah-buah yang matang. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita selalu berusaha sekuat tenaga bisa mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang soleh sebelum kita, khususnya kisah para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah, memberikan ma'unah, memberikan bimbingan, sehingga kita bisa selalu sabar, tabah menghadapi segala hal-hal yang tidak kita inginkan, menghadapi segala ujian yang Allah ujikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah haqqus syahadat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidus sadat. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna as-su'ada, usi maratan ukhra nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad aflaha man ittaqa. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa innahu qad amarna bis salati was salam alayhi irshadan wa ta'lima, wa innahu qad qala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لرسولك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود يا رحيم يا ودود اللهم ارحمنا والطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا هجرنا الأصحاب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا انقطعت الأسباب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا أغلقت الأبواب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا رجعنا إليك يا تواب اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق أهل الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا ويمن لنا كتابنا ويسر لنا حسابنا وأظل يوم لا ظل إلا ظلك غربتنا ومن النار أعذنا واجعل الجنة مثوانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور واجمع كلمته على الحق يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد شعبنا وبلادنا إندونيسيا بسوء وشر فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم أشغله بنفسه اللهم فرد جمعه اللهم شتت شمله اللهم كل عدده اللهم فل حده اللهم عليك بالذين آذوه وافتروا عليه فتنة وكذبا اللهم إنهم قد اعتدوا وبغوا وطغوا وأكثروا في بلادنا الفساد فصب عليهم صوت عذاب إنك لبالمرصاد اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والآن استعدوا وقوموا للصلاة